Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali berbicara kepada Anda. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang pernah saya bagikan sebelumnya, yaitu dari Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 23 yang bunyinya, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Ayat 23-nya, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi pada kesempatan sebelumnya, ketika pasal ini dibagikan, ternyata cukup mengundang reaksi dari beberapa orang. Ya, wajar saja ya ada reaksi. Dan pada kesempatan ini saya juga akan mencoba menjawab dari reaksi-reaksi tersebut. Yang pertama adalah, kenapa saya membagikan ayat Matius pasal 22, Matius ayat 22 dan 23 ini tidak mengikut sertakan ayat ke-21. Jadi saya hanya mengambil pasal Matius ayat yang ke-22 dan 23, tapi tidak mengikut sertakan ayat yang ke-21-nya, yang bunyinya begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Jadi begini saudara-saudaraku, kenapa saya tidak mengikut sertakan ayat 21-nya adalah semata-mata karena saya ingin berfokus dalam pembahasan ayat yang ke-22-nya, yaitu mengenai mereka yang istilahnya mereka yang komplain, "Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Itu komplain di ayat 22-nya saudara. Dan di ayat 23-nya, ternyata sekalipun mereka telah bernubuat, sekalipun mereka telah mengusir setan, dan sekalipun mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, ternyata mereka ditolak oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 23-nya, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Nah, itulah sebabnya saya tidak mengikut sertakan ayat yang ke-21-nya, karena saya ingin berfokus pada ayat 22-23 ini, yaitu bagaimana orang yang telah merasa melakukan pekerjaan yang besar, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat,
tapi pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Bukankah itu sesuatu kejadian yang luar biasa, saudaraku? Sudah melakukan pekerjaan besar, tapi kok ternyata ditolak. Nah, kalau dipadukan dengan ayat ke-21-nya, itu akan terlalu luas, saudaraku. Akan fokusnya akan melebar. Jadi, karena alasan itulah, supaya fokusnya tidak melebar dan kita benar-benar membahas pada ayat 22 ini, maka ayat 21 itu tidak saya ikut sertakan, supaya kita benar-benar fokus pada ayat 22 ini. Maksud saya adalah fokus bagaimana orang-orang yang telah merasa melakukan pekerjaan besar ini, dalam tanda kurung, mereka sudah bernubuat, mereka sudah mengusir setan, mereka sudah mengadakan banyak mujizat, dan ternyata mereka tetap ditolak. Jadi fokus ke sana, saudara-saudaraku. Ini sangat penting menurut saya, karena saya melihat banyak sekali saat ini praktek-praktek bernubuat, praktek-praktek mengusir setan, dan praktek-praktek membuat banyak mujizat itu yang dilakukan oleh gereja-gereja. Apakah itu suatu yang biasa-biasa saja, saudaraku? Menurut saya tidak. Itu adalah perkara yang luar biasa. Dan sekarang sudah banyak terjadi di gereja-gereja itu, merasa sudah banyak melakukan itu. Mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Banyak itu gereja-gereja sudah melakukan hal seperti itu. Apakah ini tidak mengandung resiko bahwa pada satu saat Tuhan akan terus terang berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu, saudaraku, nubuatan yang menurut saya luar biasa sekali. Jangan sampai terjadi pada diri saudara-saudara di mana saudara sudah merasakan melakukan hal besar seperti yang dikatakan di ayat 22-nya, namun pada akhirnya saudara akan ditolak. Itu jangan sampai terjadi, saudaraku. Sudah ada nubuatnya. Jadi silakan, saudara-saudaraku, baca berulang kali ayat firman ini. Berulang kali sampai saudara bisa menemukan, jujur menemukan isi dari ayat ini. Dan saudara bisa melihat, merasakan bahwa ayat ini sekarang sudah tergenapi, saudaraku. Yang belum tergenapi ayat 23-nya, di mana mereka akan ditolak oleh Tuhan. Mengapa saya membagikan ini? Saya benar-benar merasa terbeban, merasa kasihan. Jangan sampai saudaraku yang sudah bersusah payah dan merasa gede rasa sudah ada di jalan Tuhan gitu ya, dalam tanda kutip ya, tapi pada akhirnya saudara akan ditolak. Itu saudara pikirkan, saudaraku,
Saudara pikirkan apa yang sudah saudara jalankan sekarang. Bagaimana, apakah jalan yang saudara tempuh itu tidak mengandung resiko bahwa saudara berada di jalan yang salah? Ya terserah saudara kalau saudara berpikir bahwa apa yang saya katakan ini tidak benar, terserah saudara. Tapi saya hanya mengingatkan ayat ini adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan digembar-gemborkan oleh manusia. Tapi ini ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri akan terjadi, saudaraku. Sebaiknya saudara baca baik-baik ayat 22 dan 23 ini. Baca, renungkan, ulang-ulang demikian rupa sampai ketemu, sampai intisari dari ayat ini saudara dapatkan. Penting, saudaraku, sebab ujungnya bisa menentukan hidup saudara. Saya hanya berharap jangan sampai saudara berakhir ditolak oleh Tuhan. Pikirkan dari sekarang, jangan sampai sudah GR, pekerjaan yang sudah besar dilakukan, wah pasti diterima oleh Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi dipelajari baik-baik, menentukan nasib hidup saudara ke depannya. Demikian ayat yang ke-22-23-nya ini. Sekali lagi, memang saya fokuskan di ayat yang ke-22-nya sehingga tidak mengikut sertakan ayat yang ke-21-nya. Kalau mengikut sertakan, wah fokusnya akan melebar. Sayang, padahal titik berat di sini adalah bagaimana orang merasa sudah melakukan pekerjaan besar, tahu-taunya ditolak. Saya harap fokusnya itu bisa tetap terpelihara. Kemudian dari pembahasan ayat firman Tuhan ini juga ada semacam keberatan, semacam keluhan atau ya ketidaksetujuan dari apa yang saya bagikan, karena seolah-olah kata mereka ya, seolah-olah apa yang saya bagikan ini memojokkan, istilahnya ditujukan kepada satu kelompok denominasi gereja. Mereka berkata bahwa Anda membagikan ayat firman Tuhan ini ada tujuan tertentu, ada maksud tertentu. Jadi istilahnya tidak netral, tidak objektif firman Tuhan itu. Kalau begitu sanggahannya, saya ingin berkata bahwa di sini saya membagikan ayat firman Tuhan ini berusaha untuk apa adanya, berusaha ayatnya berkata demikian, ya saya bagikan demikian. Dan kalau kenyataannya memojokkan atau Anda merasa terpojok dari denominasi tertentu, merasa dipojokkan, berarti kan bukan saya yang memojokkan, tapi Anda sendiri yang merasa terpojok. Dan memang firman Tuhannya berkata demikian, apa adanya. Ya kalau misalkan Anda keberatan
merasa terpojok dan tidak ingin merasa terpojok, ya sudah, tidak usah merasa terpojok. Adapun saya membagikan ayat firman Tuhan ini adalah untuk maksud baik. Ya sekali lagi di ayat 22-nya itu dikatakan tentang orang yang banyak bernubuat, melakukan pengusiran setan, mengadakan banyak mujizat. Tapi di ayat 23-nya mereka ternyata ditolak. Nah itu yang ingin saya bagikan. Kejadian seperti itu yang mungkin terjadi, yang ingin saya bagikan, yang saya justru tidak ingin terjadi pada saudara-saudara. Jadi nubuat ini jangan sampai sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan gamblang, udah dikatakan dengan jelas, jangan sampai saudara masih melakukan juga dan akhirnya terjadi pada saudara. Jangan, kalau menurut saya, sangat beratnya saudaraku. Kalau Anda sekarang merasa sudah melakukan banyak pekerjaan besar di dalam Tuhan, tapi ujung-ujungnya ternyata ditolak. Jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya saya menyarankan saudaraku, pelajari baik-baik Matius pasal ke-7 ayat yang ke-22 dan 23 ini. Tidak akan rugi saudara-saudaraku. Dapatkan kebenarannya. Jangan sampai saudaraku terbutakan oleh apa yang terjadi saat ini, sehingga saudaraku melupakan firman Tuhan. Saudaraku harus kembali kepada firman Tuhan. Pelajari baik-baik, masukkan dalam hati. Saya pun tidak ada kepentingan apa-apa membagikan ayat ini. Entahkah saudara setuju dengan apa yang saya bagikan, atau saudara keberatan, malah mengatakan saya orang yang sesat. Ya terserah. Kalau saya terserah. Saya hanya berusaha membagikan, dan ini yang saya dapatkan. Sudah saya bolak-balik sedemikian rupa, dan memang itu yang saya dapatkan, dan saya bagikan kepada saudara-saudara. Mumpung saudara masih ada kesempatan, waktu masih ada, Tuhan masih memberikan kesempatan yang luas, saudara bisa ada di pihak yang benar. Itu akan sangat bagus saudara, daripada sekarang saudara merasa sudah berbuat besar kepada Tuhan tapi ujung-ujungnya ditolak. Lebih baik saat sekarang semuanya dipelajari, saudara menyadari semuanya, dan pada akhirnya saudara bisa menangkap pesan Tuhan dengan jelas, dan saudara berada pada jalan yang benar. Demikianlah saudaraku, apa yang saya bagikan, apa yang saya istilahnya memberi
jawaban atas komplain-komplain tersebut. Semoga jawaban itu juga bisa memberi kelegaan, memberi keluasan pemikiran bagi saudara dan juga bagi kita semua. Semuanya demi kebaikan, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, saudara juga diselamatkan, dan semuanya adalah demi kebaikan. Tidak ada kepentingan pribadi sekalipun. Demikian saudara-saudaraku. Terima kasih saya ucapkan. Shalom.